Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hari ini tanggal 5 Juni 2024, saya akan membacakan mutiara sabda dari Injil Markus 12 ayat 18 sampai dengan 27. Marilah kita tandai dengan tanda kemenangan Kristus, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudara-saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu juga mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuh telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, dan kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil tadi kita melihat bahwa kekuatan bagi orang yang selalu menatap masa depan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan tadi, kita bisa melihat bahwa sebagian orang itu berorientasi masa lalu dan sulit percaya akan masa depan. Orang lebih suka membicarakan kejayaan masa lalu dan suka bernostalgia. Orang-orang seperti ini adalah orang yang susah, sukses, sulit berhasil di masa depannya. Sedangkan orang yang berorientasi kepada masa depan, orang itu akan selalu optimis, melihat ada harapan di depannya. Selalu ada kehidupan di masa depannya.
selalu melihat ada peluang kebaikan di masa depannya. Orang-orang seperti inilah yang yakin ada kesuksesan di depan matanya. Kalau melihat dan mendengarkan Injil hari ini, bicara mengenai kebangkitan orang mati, ini menunjukkan bahwa ada masa depan. Ada masa depan baik di dunia maupun setelah kebangkitan, yaitu dunia baru bersama Allah di surga. Disinilah kita membutuhkan cara pandang baru, seperti apa yang telah disabdakan oleh Tuhan Yesus. Tidak seperti orang-orang Saduki yang selalu berorientasi dan tidak percaya kepada kebangkitan. Kalau kita melihat tadi bahwa orang Saduki itu tidak percaya kepada malaikat, tidak percaya kepada kebangkitan, dan akhirnya dia menantang Yesus mengenai kebangkitan ini dengan menceritakan seorang wanita yang dinikahi 7 bersaudara yang tanpa keturunan. Kalau kita melihat, memang ini adalah sesuatu yang logis berdasarkan